يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karomah ke-36. Pulang ke rumah dari tempat yang jauh. Ketika melakukan siasa, Guru Zaini atau Abah Guru sekumpul didampingi seorang teman. Tanpa terasa hari sudah berangsur sore, menjelang senja. Sang teman merasa sedikit khawatir kalau tiba di rumah kemalaman. Abah Guru sekumpul mengetahui apa yang tersirat di benak temannya. Kemudian berdiri dan berucap, "Ikam bapingkut di bahuku, bapajam, sebelum kusuruh babun cilak atau babuka mata, jangan babun calak dulu." Apa yang disampaikan Guru Zaini atau Abah Guru sekumpul itu pun ia patuhi oleh sang teman. "Sudah," kata Abah Guru sekumpul. Ketika membuka mata, betapa herannya sang teman. Ternyata mereka berdua sudah ada di muka langgar Darul Aman Keraton. Dan mereka merasa senang karena bisa pulang ke rumah masing-masing tidak kemalaman. Karomah ke-37. Binatang pun tunduk padanya. Saat diperintahkan Guru Bangil untuk siasah, Abah Guru sekumpul seringkali menyamar menjadi seorang pemburu. Ke dalam hutan Abah Guru sekumpul membawa senapang angin. Tapi sebenarnya senapan itu jarang sekali digunakan karena binatang-binatang itu semua tunduk kepadanya. Burung-burung yang lagi terbang pun jika dipanggil dengan sangat jinak datang kepada Abah Guru sekumpul. Bahkan seringkali hinggap di bahu Abah Guru. Demikian juga binatang lain terlihat tunduk sesuai keinginan Abah Guru. Hamba yang memang sudah menjadi kekasih Allah pasti segala hal akan tunduk kepadanya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ahabbahu kullu syai'in." Artinya wallahu a'lam, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, niscaya cinta kepadanya segala sesuatu. Karomah ke-38. Mendengar suara zikir dari alam kubur. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Hudori, Kampung Melayu Martapura, menceritakan tentang suatu keistimewaan Abah Guru sekumpul yang diberi Allah suatu karomah, yaitu mendengar suara dari dalam kubur. Suatu hari saat Abah Guru sekumpul diperintahkan Guru Bangil untuk siasah, sampai di satu tempat yang disebut Padang Karang Tengah. Abah Guru mendengar suara orang berzikir dengan cukup nyaring. Abah Guru lalu berjalan menyusuri kampung Karang Tengah untuk mencari asal suara zikir itu. Ternyata suara zikir La ilaha illallah itu berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdullah Khatib, salah satu zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Maka sejak itu Guru Zaini atau Abah Guru sekumpul selalu membiasakan ziarah di tempat itu, terutama pada malam-malam tertentu di tengah malam saat terang bulan. Karomah ke-39. Pelajar putri tertelan jarum jilbab. Seorang pelajar putri Madrasah Tsanawiyah di wilayah rantau Kabupaten Tapin pagi itu sedang merias diri di depan cermin. Ia rupanya tengah membetulkan letak jilbabnya. Sementara ia membetulkan letak jilbabnya, jarum tusuk jilbabnya itu diletakkan di sela-sela bibirnya. Tanpa sadar jarum itu meluncur turun ke dalam mulut dan tertelan anak itu. Seketika gegerlah seisi rumah, karena bagaimanapun jika terlambat mengantisipasi hal itu akan berakibat fatal. Santriwati itu akhirnya diboyong ke rumah sakit untuk bisa ditangani. Setelah dilakukan pemeriksaan ronsen, dokter menyatakan bahwa jarum tusuk jilbab atau jarum pentol itu
sudah ada di wilayah usus. Solusi satu-satunya agar jarum itu keluar adalah operasi. Semua keluarga merasa cukup sedih melihat kondisi ini. Di samping tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, maka kemudian dibuatlah surat persetujuan operasi. Tuan Guru Haji Muhammad Idram yang masih kerabat dekat keluarga yang kena musibah tersebut menyarankan agar sebelum dilakukan operasi supaya dilakukan ikhtiar batiniah dengan minta doa kepada Abah Guru sekumpul. Hari itu juga Tuan Guru Haji Muhammad Idram menuju Martapura untuk bertemu Abah Guru sekumpul, dan beruntung saat itu Abah Guru bisa terima tamu dan mendoakan lewat air tawar yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Muhammad. Selesai itu Tuan Guru Muhammad pun segera menuju rumah sakit dan meminumkan air tersebut kepada sang anak itu. Semua berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya memberi kemudahan berkat Abah Guru sekumpul, dan karomah itu pun dinampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan semua keluarga pasien saat itu. Sesaat setelah meminum air itu, perut anak tadi langsung terasa sakit dan mual, lalu muntah. Subhanallah, tidak disangka jarum itu keluar bersama muntah yang ada. Semua keluarga merasa gembira dan bersyukur. Operasi pun gagal dilaksanakan. Karomah ke-40, pulang dengan mobil aneh. Suatu saat, atas saran Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini, orang tua Kiai Haji Badruddin Martapura, Abah Guru sekumpul yang saat itu masih sebagai santri pesantren Darussalam, diminta untuk memperdalam tajwid kepada seorang yang dianggap pakar dan ahli dalam bidangnya. Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini menunjukkan seorang yang dikenal qori, hafiz, dan memiliki suara merdu yang khas, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini, Desa Pandai Kandangan. Di hari yang ditentukan berangkatlah Abah Guru sekumpul dengan penumpang bis dari Martapura menuju Kandangan. Perjalanan saat itu cukup melelahkan karena masa itu jalan tidak semulus sekarang. Beberapa jam di perjalanan, akhirnya Abah Guru sekumpul sampai juga di kota Dodol ini dan langsung menuju ke rumah sang guru. Ketika bertemu Tuan Guru, Abah Guru sekumpul ditanya bermacam alasan kenapa sampai belajar ke Kandangan ini. Namun semua pertanyaan itu dijawab Abah Guru sekumpul dengan sempurna dan memuaskan, sehingga Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini akhirnya bersedia untuk mengajari Abah Guru sekumpul. Untuk mengetahui bagaimana bacaan muridnya ini, Tuan Guru meminta Abah Guru sekumpul membacakan surah Al-Fatihah. Abah Guru sekumpul pun lalu membaca Fatihah dengan suara beliau yang merdu. Mendengar ini, sang Tuan Guru menangis terseduh-seduh. Usai membaca Fatihah, Abah Guru sekumpul menanyakan sebab gurunya itu menangis. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini menjelaskan, seumur hidupku aku belum pernah mendengar bacaan Fatihah sebagus yang Ikam bacakan tadi, kata Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Aini menjelaskan. Selama sekitar seminggu di sana, Abah Guru Zaini diajak mendampingi Tuan Guru menghadiri beberapa acara keagamaan. Seringkali Abah Guru sekumpul diminta untuk membacakan ayat suci Al-Quran dan mengikuti acara maulid di berbagai tempat. Setelah dirasa cukup belajar kepada gurunya, Abah Guru sekumpul mohon pamit dan minta izin untuk pulang ke Martapura. Sang guru pun mengizinkan, hanya saja saat itu sudah sore. Kemungkinan mobil tumpangan ke Martapura atau arah Banjarmasin tidak ada. Namun Abah Guru sekumpul meyakinkan gurunya bahwa mobil insya Allah ada. Saat itu sudah sore. Sang guru mengantar Abah Guru sekumpul dari rumahnya ke tepi jalan. Sesampai di tepi jalan raya, tak diduga tiba-tiba berhenti sebuah mobil. Abah Guru sekumpul pun pamit dan masuk.
dalam mobil. Belum jauh mobil itu berjalan dari berdirinya sang guru. Mobil itu menghilang entah kemana seperti tak berbekas. Ya latifan bil ibad